So, two types of persons are there. One is simple-hearted one and one is crooked. Ada dua jenis orang, yaitu orang yang berhati sederhana dan orang yang penuh dengan kemunafikan ataupun kepalsuan. So, crooked persons are called kapati. Jadi orang-orang yang penuh kepalsuan disebut sebagai kapati. One will become crooked if he cannot get bhakti. Jadi jika orang yang penuh dengan kepalsuan, dia tidak akan memperoleh bakti. Who is really crooked? Siapa yang sungguh-sungguh ya dianggap sebagai orang yang penuh kepalsuan, kemunafikan? In this world, so to say, everyone is crooked. Jadi di dunia ini, ya, hampir setiap orang dapat dikatakan penuh. Because what I am thinking, what I am doing, no one is able to see my heart. Karena orang berpikir apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, tidak ada seorang pun dapat melihat apa yang ada di dalam hati kita. I am doing something, but I am thinking something else. Ya, saya mengatakan sesuatu yang lain, ya, dan berpikir ataupun di hati ada sesuatu yang lain. I am speaking by lips something, and in my heart I am thinking something else. Ya, di bibir mengatakan A, tapi di dalam hati kita mengatakan B. And this is called kapalata, crookedness. Inilah yang disebut sebagai kapatata ataupun kepalsuan, kemunafikan. So, if someone is not totally engaged in Krishna Seva, his consciousness will not develop. Jadi jika orang tidak sepenuhnya menyibukkan dirinya dalam pelayanan bakti kepada Bhagawan Sri Krishna, maka kesadarannya tidak akan pernah berkembang. Unless his consciousness will develop, he cannot get rid of this hypocrisy or crookedness. Ya, tanpa orang mengembangkan kesadarannya, maka dia tidak akan bisa keluar dari kepalsuan, dari kemunafikan itu. So those who will have crookedness, they cannot render unalloyed devotional services unto the lotus feet of Krishna. Jadi mereka yang penuh dengan kepalsuan tidak akan mampu mempersembahkan cinta bakti, pelayanan cinta bakti yang tidak terbayangkan, yang mantap sepenuhnya pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna. So, in this world we can see, we are all running after dharma, artha, kama. Ya, dan juga di dunia materi ini hampir setiap orang mengejar apa yang disebut dengan catur purusarta ini, yaitu dharma, artha, kama, dan moksha. This is also kapalata, this is also crookedness. Ini juga disebut sebagai kapata ataupun kepalsuan. So, how to get rid of this crookedness, kapalata? Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita dapat keluar dari kepalsuan ini, dari kemunafikan ini? How one can get rid of this? Ya, bagaimana kita bisa menjauhkan diri kita yang keluar dari kepalsuan ini? If someone will go to sadhu, associate with sadhu, and listen from sadhu with faith, then slowly his crookedness will go. Ya, jika seseorang dengan kerendah hati, dengan keseriusan, dia datang kepada sadhu, bergaul dengan sadhu dengan serius, dengan rendah hati, ya, dan maka berangsur-angsur kepalsuannya itu akan bisa dihilangkan. If faith is not there, one cannot listen from a sadhu. Tetapi jika dia datang kepada sadhu tanpa didasari atas keyakinan, dia juga tidak akan bisa mendengar dari sadhu. He'll just act as if he is listening. Dia hanya bertindak ataupun duduk di dalam kelas, tapi seolah-olah dia mendengarkan. And that is also one type of kapalata. Itu juga salah satu bentuk atau jenis dari kapata ini. So therefore one has to develop faith
Shraddha. Karena itulah orang hendaknya, kita semua hendaknya mengembangkan keyakinan, mengembangkan serada. Then go to associate with sadhu and listen from Atas sadhu. dasar kesadaran, atas dasar serada ini, keyakinan inilah kita hendaknya datang ataupun bergaul dengan sadhu. We are associating with foolish persons. Dan pada umumnya kita hanya bergaul dengan orang-orang bodoh. Therefore we have become also foolish. Karena itu kita juga menjadi bodoh. And Atmavad Manyata Jagat. And we are thinking this whole world is foolish. Atmawat manyate jagat. Kita berpikir bahwa seluruh dunia ini adalah penuh kebodohan. So those who are very learned person, even we are thinking they are also foolish like me. Ya, bahkan kalau ada orang yang terpelajar, kita pun baru berpikir bahwa orang itu adalah orang bodoh seperti saya. Even we are getting opportunity to associate with them, but still because of our offenses, we are not developing any love towards them. Ya, walaupun kita sudah bergaul dengan para sadhu ataupun orang-orang terpelajar seperti itu, tapi karena kita tidak mempunyai keyakinan, maka kesadaran kita juga tidak pernah berkembang. So, unless we can get the mercy of Sadhu Guru Vaishnava, Karena itu tanpa kita memperoleh karunia dari sadhu guru Vaishnava, we will not be free from these offenses. kita tidak akan pernah terbebas dari kesalahan-kesalahan ini. And when we will become free from offenses, then we will develop our likeness towards Ya, chanting, ketika kita listening. terbebas dari kesalahan ini, maka kita dapat mengembangkan rasa suka, rasa senang terhadap kata-kata sadhu dan terhadap pengucapan nama suci. So therefore we are all offenders. Karena itulah kita semua digolongkan pada aparadi atau We must- orang yang telah melakukan kesalahan. We must go to a sadhu and listen from him without crookedness. Karena itulah kita hendaknya datang kepada sadhu, mendengarkan dari beliau tanpa dasar kepalsuan, tapi harus didasari oleh yang serada keyakinan dan cinta kasih. What instruction sadhu will give, we should follow it. Apapun instruksi ajaran yang diberikan oleh sadhu, itulah yang harus kita ikuti dengan baik. Otherwise, we will not get any auspiciousness in our life. Jika tidak demikian, kita tidak akan pernah memperoleh kemujuran dalam hidup kita ini. We think that if our outward posture will be okay, then we can do any type of offensive activities, but no one can know it. Ya, jika kita berpikir ataupun kita beranggapan bahwa dengan penampilan luar kita yang oke-oke saja, kemudian kita dapat melakukan apa saja ya di dalam hati kita, toh juga orang lain tidak tahu itu. Ini juga adalah salah satu bentuk dari kapasi ini. Whatever we do, unjust or offensive activities, Mahaprabhu knows it, and Mahaprabhu's dear devotees, they know it. Ketidakadilan ataupun kepalsuan apapun yang kita lakukan, itu si Chaitanya Prabhu yang tahu. Kita tidak bisa membohongi, ya Tuhan membohongi hati kita sendiri. Sri Guru, Vaishnava and Bhagavan, they are all antarjami. They know our Sri antar. Guru, Vaishnava, ya Bhagavan. Bhagawan itu semuanya adalah antaryami. Itu semuanya bersifat rohani. We cannot cheat them. Kita tidak akan mampu untuk menipu beliau-beliau itu. If you think that we will cheat them, that is our foolishness. Jika kita berpikir bahwa kita akan dapat menipu guru kita, menipu para Vaishnava, menipu Bhagawan, itulah kebodohan kita. A blacksmith knows which steel is good, which steel is not good. The blacksmith, Ya. he knows which steel is good or which is Ya. bad. Seperti seorang pandai besi ataupun pandai besi, dia tahu dengan pasti mana yang besi, mana yang baja ataupun pir.
So as regards the steel, we cannot cheat a blacksmith. Jadi kalau kita sehubungan dengan besi ataupun baja itu, kita tidak bisa menipu pandai besi. So similarly, we cannot cheat Hari Guru Vaishnava. Karena itu pula kita tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin untuk dapat menipu Sri Hari, Guru dan Vaishnava. They know our heart. Mereka ataupun beliau-beliau itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. For our auspiciousness, they don't speak always to us. Ya, untuk kemujuran kita, beliau tidak selalu bicara pada kita. And many ways they give some hints that we are committing mistake or committing offense. Ya. Dengan banyak cara beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah melakukan banyak kesalahan, banyak kekeliruan, ataupun kita telah menipu. Bhagavan is present everywhere. In atom also Bhagavan is present. Ya. Bhagavan Sri Krishna hadir di mana-mana, bahkan dalam setiap atom sekalipun. And he is also sitting in our heart and always watching what we are doing. Beliau juga bersemayam di dalam hati kita dan beliau memperhatikan apa yang kita lakukan. But I am so unfortunate fellow, Tetapi kita ini begitu malang, begitu bodoh, knowing everything, dan kita tahu akan semua hal ini. I am not understanding that. I am not understanding that. I knows everything, but I am not understanding. Ya, kita seolah tahu segalanya, tapi kita tidak paham apapun, tidak mengerti apapun. So therefore, we are not developing desire to do some seva. Karena itulah kita tidak mengembangkan keinginan untuk melakukan pelayanan. So the other desires are not leaving our heart. Dan keinginan-keinginan yang lainnya seperti anya wilasa itu ataupun keinginan-keinginan yang lain itu tidak pernah meninggalkan hati kita. So how unfortunate we are. Jadi dengan mempertimbangkan hal ini, betapa malangnya diri kita. So what is the cause of bondage and what is the cause of liberation? Jadi apa yang menjadi penyebab orang terikat dan apa pula yang menyebabkan orang terbebaskan? What is the cause of bondage and what is the cause of liberation? Apa penyebab dari ikatan dan apa penyebab pembebasan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Association. Ya. Association is the cause of bondage, association is the cause of liberation. Jadi pergaulan kita lah yang menentukan itu. Ya, pergaulan akan mengantarkan kita pada keterikatan, jaga karena pergaulan pula akan mengantarkan kita kepada pembebasan. By sadhu association, we will become free from bondage. Jika kita bergaul, yang melalui pergaulan dengan para sadhu, itu akan mengantarkan kita menuju pembebasan. If we will go for a sadhu association, then we will get bondage. Tetapi jika kita bergaul dengan orang-orang yang bukan penyembah ataupun asadu, maka ini akan menyebabkan kita menjadi semakin terikat. By asat sangha, we will get samsara bondage. Ya, dengan asat sangha, dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar ataupun orang yang tidak baik, ini akan menyebabkan samsara bondage, ikatan-ikatan dalam penderitaan materi. And satsanga, by satsanga, one will become free from samsara. Dan melalui satsanga ataupun sadhu sangha, orang akan terbebaskan dari segala ikatan materi. And he can turn his face towards God. Maka dia berangsur-angsur dapat mengembalikan ataupun memalingkan wajahnya kembali mengarahkan kepada Bhagavan Sri Krishna. Therefore Mahaprabhu said, asat sangha tyagai vaishnavachar. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan asat sangha tyaga Vaishnava acara. This is Vaishnava etiquette. That Inilah etika Vaishnava, to give up asat sangha. yaitu untuk meninggalkan pergaulan yang tidak benar ataupun pergaulan buruk itu. Who are asat? Siapa yang digolongkan pada asat? With whom will not associate? Ya, yang dengan mana? Ya, dengan siapa kita hendaknya tidak bergaul? Who are asat? Siapa yang disebut dengan asat?
beberapa kali sudah dijelaskan. attachment towards women, this is asat sangha. Ya, keterikatan dengan perempuan itu disebut dengan asat sangha. And to associate with the persons who are very much attached to women, that is also asat sangha. Trisangi, ataupun kalau kita bergaul dengan orang-orang yang terlalu terikat dengan perempuan, itu juga disebut sebagai asat sangha. Those who are not a devotee of Krishna, Yang ketiga dikelompokkan pada orang-orang yang bukan penyembah Krishna. they are all asat sangha. Jika juga mereka disebut sebagai asat sangha. So we should always try not to go for asat sangha. Karena itulah kita hendaknya selalu mencoba menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari asat sangha ini. If asat sangha will be there, one cannot go for sat sangha. Jadi jika kita masih selalu berada dalam lingkaran asat sangha ini, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita menuju sat sangha ke sadhu sangha. By stri sangha, by attachment towards women, it makes one to bound up in illusion, delusion. Dengan menjadi terikat dengan perempuan itu akan menyebabkan diri kita terhanyut dalam delusi ataupun dalam hayalan. So those who are doing Bhagavad Bhajan, they must be very careful not to develop so much attachment towards women. Karena itulah bagi kita yang sedang mengikuti Bhagavad Bhajan ini, hendaknya sangat berhati-hati untuk bergaul dengan para perempuan. Those who are devotee, they know the asat sangha is the entrance door of hellish planet. Ya, dan para penyembah yang maju tahu, mengerti dengan benar bahwa pergaulan dengan perempuan itu adalah merupakan gerbang menuju neraka. The hunter one, when he plays some music in order to attract the deer, and the deer finally get dead. Ya, seperti contohnya, ya, para pemburu yang ingin menangkap rusa, mereka memainkan musik yang indah dan ya, akhirnya sang rusa itu akan terperangkap dan menuju kematiannya. Similarly, wife, children, and putra, griha, household affairs, all are maya. Ya, begitu pula dijelaskan semua istri, anak-anak, rumah dan sebagainya itu dijelaskan sebagai maya. It seems that it is favorable to us, but it is not favorable. Ya, tampaknya seolah itu akan mendukung kita, tetapi itu sebenarnya tidak mendukung kita. So this is sent by providence. Ya, dan ini terjadi hanya karena nasib To bring death for us. untuk mengantarkan kematian bagi kita. Who has no relationship with Gurudev, Mereka yang tidak mengembangkan hubungannya bersama guru rohani, bersama Gurudev. who is not having Atma Darshan, self-realization, Mereka yang tidak mengembangkan keinsiapan diri. who is not thinking that he is a servitor or sevaka, Mereka yang tidak berpikir bahwa dirinya adalah pelayan dan pelayan. so that type of Baddha Jiva conditioned soul will go for asat sangha. Ya, roh-roh yang terikat seperti itu selalu akan terjerembab dalam asat sangha. And this is a very dangerous situation. Inilah keadaan yang paling berbahaya bagi diri kita. One will never get any auspiciousness in his life. Ya, jika kita selalu berada dalam keadaan seperti itu, kita tidak akan pernah mendapat kemujuran apapun dalam hidup kita ini. Therefore, asat sangha should be given up immediately. Karena itulah asat sangha ini hendaknya sesegera mungkin ditinggalkan. Tata dussanga mutsurja satsanga satsu sajjeta buddhiman santa evasya chindanti mano vyasanga muktivi. The Bhagavatam 11th canto saying, Srimad Bhagavatam skanda 11 mengatakan, an intelligent person
should therefore reject all bad Ya, association karena itu orang-orang cerdas hendaknya segera meninggalkan pergaulan-pergaulan buruk ataupun asat sangka. and instead take up the association of saintly person Dan tapi sebaliknya dia hendaknya langsung mencari pergaulan dengan orang-orang suci or ataupun para devotees sadhu, ataupun para penyembah. whose words cut off the excessive attachment of Di mana one's mind. kata-kata beliau itu bagaikan kapak yang dapat memotong segala ikatan-ikatan materi. Satsanga chadi kaino asote bilaso ekarone lagilo moro karma bando pasho maya bore kariya jayo chada na jayo sadhu krupa minaro nahi ko payo satsanga chadi koino asati bilas. I developed desire to go for bad association, giving up sadhu association. Saya telah mengembangkan keinginan untuk asat sangka dengan meninggalkan pergaulan yang baik dengan para sadhu. Therefore I got this bondage. Karena itulah saya telah mendapatkan ikatan-ikatan di dunia material ini. So, one cannot give up Maya by his own strength. Karena itu orang tidak akan mampu untuk meninggalkan ataupun melepaskan dirinya dari ikatan maya atas kekuatan dirinya. So, what he needs? Karena itu apa yang kita butuhkan? He needs sadhu guru kripa, mercy of sadhu. Karena itu kita sungguh-sungguh memerlukan sadhu guru kripa, karunia dari sadhu guru. So therefore we need Bhagavat kripa, Bhagavan's kripa, mercy of Bhagavan. Ya, karena itulah kita juga memerlukan Bhagavat kripa, karunia dari Tuhan Sri Bhagavan. If we can get the mercy of Bhagavan, Jika kita memperoleh karunia dari Sri Bhagavan, then we can turn our face towards Bhagavan. maka kita akan dapat mengalihkan pandangan kita, mengarahkan pandangan kita kembali kepada Tuhan, kepada Sri Bhagavan. That is called Bhagavat Samukhya. Itulah yang disebut dengan Bhagavat Samukhya. It is the primary cause of getting bhakti. Apa yang menjadi penyebab dasar untuk kita memperoleh bakti? But that is also secondary one. Dan juga ada yang disebut sebagai hal yang kedua. So which one is first? The first one is Vaishnava mercy, Mahabhagavata mercy. Ya, yang pertama dibutuhkan adalah karunia Vaishnava, karunia para Bhagavat Bhakta. So Bhagavan is called Sadanugrahasya. Sadanugrahasya. Huh? Bhagavan is called Sadanugrahasya. Ya, Sri Bhagavan disebut sebagai Bhagavan Sadana Nugraha. Sadanugrahasya. Sat Anugrahasya. Sat Anugrahasya. The meaning is that Artinya adalah through Satjana, devotees, melalui Sat Jana atau melalui para penyembah. he showers mercy on other devotees. Ya, beliau melimpahkan karunia-Nya kepada orang-orang lain. This Sajjana, they are personification of Bhagavan. Ya, jadi para Satjana ini adalah perwujudan dari karunia Sri Bhagavan. So Bhagavan's mercy is manifesting here as sadhu. Jadi karena itu karunia Sri Bhagavan berwujud di dunia material ini sebagai seorang sadhu. So we can get Bhagavan's mercy through a sadhu. Karena itu kita akan memperoleh karunia Sri Bhagavan hanya melalui para sadhu. So without this sadhu sangha, Karena itu tanpa melalui sadhu sangha, what to speak of bhakti? apa yang lagi yang dapat kita katakan tentang bakti? Even we cannot develop Shraddha.
Bahkan kita tidak dapat mengembangkan serada, tidak dapat mengembangkan keyakinan kita. Therefore Shastra saying, Karena itu sastra mengatakan, Chaitanya Charitamrita saying, yaitu dalam Chaitanya Charitamrita, Sadhu Sangha Sarva Shastre Love Matra Sadhu Sanghe Sarva Siddhiha. So all the Shastra are saying about Sadhu Sangha. jadi semua sastra mengatakan ataupun menjelaskan dan menyimpulkan tentang pentingnya sadhu sangha. By little association with sadhu, one can get all perfection in his life. Hanya melalui sadhu sangha yang sesaat saja orang akan memperoleh segala kesempurnaan hidupnya. Brahmanda Brahmite ko Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Bhakti Lata. Those who are wandering in this one universes, when they will become fortunate, they will get the darshan of sadhu, and by the sadhu's mercy they get the seed of bhakti. Ya. Jadi mereka karena pengaruh ataupun hasil daripada kegiatan-kegiatannya yang lampau, mereka mengembara terus dari satu planet ke planet yang lain, dari satu jenis kehidupan yang lainnya. Tapi orang-orang yang beruntung, ya, yang lahir sebagai manusia, orang-orang yang beruntung itu memperoleh pergaulan dengan sadhu, memperoleh karunia dari Krishna. Atas karunia Sri Krishna mereka bertemu dengan sadhu, dan atas karunia sadhu mereka mendapatkan benih bakti. Guru Krishna, Guru's mercy and Krishna's mercy. Both mercy is needed to develop bhakti. Ya, Guru Krishna Mercy. Jadi kita memerlukan karunia guru dan karunia Krishna untuk memperoleh bakti ini. So, unless we will get mercy from Guru, we cannot get mercy from Krishna. Jadi tanpa kita memperoleh karunia dari guru, kita tidak akan memperoleh karunia dari Sri Krishna. Mahat kripa bina ko karme bhakti nahi Krishna bhakti dure raho samsar nahi karo. Mahat kripa bina kon karme bhakti nahi. Without the mercy of great personality like Bhakta, Vaishnava Bhakta, by any other means one cannot get bhakti. Ya, Mahat Kripa di sini dasar tanpa karunia dari Mahat Kripa ataupun karunia dari kepribadian yang agung para penyembah murni Tuhan, ya, orang dengan cara yang lain tidak akan memperoleh bakti. What to speak about bhakti, even he will not become free from samsara attachment. Ya, apalagi kita bicara tentang bakti, bahkan dia dengan kekuatan sendiri dia tidak akan mampu keluar dari ikatan-ikatan materialnya. So if someone will associate with sadhu and he will serve Bhagavan, then he will get mercy. Ya, jika seseorang, ya, melalui proses sadhu sangha atas karunia para sadhu dan kemudian mempersembahkan pelayanan bakti kepada Sri Krishna, maka dia akan memperoleh bakti. So Bhagavat Sangha, Bhagavat Seva. Karena itu dua hal ini yang sangat mendasar. Two things coming by sadhu's mercy. Ya, Bhagavat Sangha dan Bhagavat Seva. Ya, ini yang akan mengantarkan kita kepada bakti. So those who are real bhakta, they do seva to Vishaya Vigraha and Asura Vigraha, object of love and abode of love, both. Jadi mereka yang sungguh-sungguh ingin menjadi bhakta dalam arti yang sebenarnya, maka dia akan mempersembahkan pelayanannya kepada, ya, Vishaya Begawan dan juga kepada Asraya Begawan. Vishaya Vigraha is Krishna.
Wisaya Vigraha adalah Sri Krishna. Astra Vigraha is Guru. Astra Vigraha adalah guru. So one does seva to Krishna and Guru simultaneously. Ya, karena itulah sebagai seorang bhakta yang dalam artian sebenarnya dia hendaknya melakukan pelayanan kepada keduanya, baik kepada guru dan juga kepada Sri Krishna. So bhakta seva is very important thing. Ya, karena itu juga dijelaskan bahwa pelayanan kepada bhakta kepada para penyembah adalah hal yang sangat penting sekali. Chadiya Vaishnava seva nistara pecha keva. Without Vaishnava seva, one cannot do Guru seva, one cannot do Bhagavan seva. Tanpa melayani para Vaishnava, orang tidak akan mendapatkan pelayanan kepada guru, dan tanpa pelayanan pada guru, orang tidak mendapatkan pelayanan kepada Krishna. If someone is reluctant to serve Guru, he cannot become Guru Das. Kalau orang atau sebagai penyembah ogah untuk melayani gurunya, maka dia tidak akan bisa menjadi guru dasa. Before doing seva to Mahaprabhu, one should serve Gurudev. Sebelum melayani Sri Gauranga Mahaprabhu, pertama-tama dia hendaknya melayani gurunya. So this Guru Seva is not only Guru Seva. Dan guru seva ini bukan hanya guru pelayanan kepada guru saja. This is called Swaparsada Seva. Ya, ini disebut dengan Swaparsada Seva. Swaparsada. Swaparsada Seva. Swaparsada means when we are serving Guru, the Gurudev's many own men are there. We are serving also them. Ya, jadi ketika kita melayani guru rohani, guru deh, maka ada banyak orang-orang di sekeliling beliau juga yang harus kita layani. It is needed to do Mukunda Aradhana, Mukunda worship. Ya, kita memerlukan untuk kemajuan spiritual kita memerlukan Mukunda Aradhana. Similarly, we should do also Mukunda Preshta Aradhana. Begitu pula, selain kita memerlukan Mukunda Aradhana, kita memerlukan Mukunda Preshta Aradhana. Those who are very dear to Mukunda, they are Mukunda Preshta. Mereka yang sangat disayangi oleh Sri Mukunda, itu yang disebut sebagai Mukunda Preshta. Otherwise, one will commit offense. Jika tidak demikian, orang akan berbuat kesalahan. Where there is Hari Aradhana, but Hari Bhakta Aradhana is not there. Jika orang melakukan Hari Aradhana ataupun pemujaan kepada hari, tetapi dia tidak melakukan kepada Hari Bhakta Aradhana, one should understand there is so much offenses. ya orang tak yang mengerti bahwa dia melakukan kesalahan yang sangat besar. Therefore, Shastra saying, Hari Bhakti Shuddhodaya is saying, Karena itu Sastra mengatakan, Hari Bhakti Shuddhodaya mengatakan, Archaita tu govindam tadhyana chayantija nate Vishnu prasada sad bhajanam dambhika sutaha. Those who are worshipping Govinda mereka yang memuja Tuhan Sri Govinda and they are not worshipping his dear devotees, dan orang-orang itu tidak memuja, tidak memuja para penyembah terkasih Sri Govinda, they cannot get mercy from the Vishnu, Lord Vishnu. mereka pasti tidak akan memperoleh karunia dari Tuhan Sri Vishnu ataupun Sri Govinda. They are considered as very proud fellow. Mereka disebut sebagai orang yang sungguh-sungguh sangat sombong. Mama bhaktai parthano me bhaktasya te janaha madhbhaktasya cha je bhaktaste me bhakta tamamata. Bhagavan Krishna saying to Arjun, Bhagavan Bhakta mengatakan, Sri Bhagavan mengatakan kepada Arjuna, "O Arjun, those persons only they are rendering devotion services unto me. Oh Arjuna, mereka yang hanya mempersembahkan pelayanan ataupun baktinya pemujaan kepada diriku, They cannot become my devotees. mereka tidak dapat menjadi penyembahku. But those who are becoming devotees of my devotees, Tetapi mereka yang menyatakan dirinya sebagai penyembah dari penyembahku,
They are really my devotees. Itulah yang sesungguhnya sebagai penyembahku yang sebenarnya. Markandeya, Ambarisha, Vasu, Vyasa, Vibhishana, Pundarika, Bali, Shambhu, Prahlada, Vidura, Dhruva, Parasara, Bhishma, Narada, they are the bhaktas. Among them, Prahlada is the topmost one. Jadi di antara semua daftar yang dijelaskan itu, ya, maka dua dalam yang tertinggi. Prahlada is the topmost one. But the Pandavas, they are greater than Prahlada. Kemudian yang lebih agung daripada Prahlada ya adalah para Pandawa. Through Narada, Yudhishthira was given a instruction. From that we can understand that Narada Muni said, "O king, Prahlada is very fortunate. But you should not think that you are unfortunate fellows." Ya, jadi Narada Muni menyampaikan kepada Yudhishthira Maharaj mengatakan, wahai raja, yang Prahlada itu memang sungguh-sungguh sangat mulia, sangat beruntung. Tapi jangan pernah berpikir bahwa dirimu tidak seberuntung Prahlada. In this human society, you are very fortunate. Di dalam masyarakat manusia ini, yang kalian ini para Pandawa adalah orang-orang yang sangat-sangat mulia. Because all the munis, sages, they purify your place. Karena para muni, para resi, para sadhu selalu datang untuk menyucikan, datang ke istanamu untuk menyucikan tempatmu ini. They always come to your house. Mereka selalu datang ke rumahmu. O Maharaj, to your house the sages are also coming. Oh Maharaj, ya, Maharaj Yudhishthira artinya, ya, para sadhu ataupun para resi selalu datang ke rumahmu, ke tempatmu. Why? Kenapa demikian? Because Bhagavan Krishna, he is present there, who is showing Param Brahma. He is assuming the human form, he is present with you. Ya, kenapa para resi, para sadhu, para muni selalu datang ke tempatmu, ke istanamu, ke kerajaanmu ini? Karena swayam, ya, Param Brahma, Sri Bhagawan yang sekarang muncul di hadapanmu sebagai dalam wujud manusia, sebagai Tuhan Sri Krishna, selalu tinggal bersamamu. Sridhar Swami in his commentary on this sloka, he said, Sridhar Swami memberikan komentar atas sloka ini. Beliau mengatakan, O Yudhishthira, oh Yudhishthira, in Prahlada's home, di rumah Prahlada, Param Brahma was not residing. ya, para Brahma tidak selalu hadir di sana. For his darshan, the sages, munis, they were not going to Prahlada's house. Ya, untuk memperoleh darshan dari Sri Bhagawan, para resi, para muni, para sadhu tidak datang ke rumah Prahlada. And he was not present, Krishna was not present as the son of uncle Prahlada. Ya, dan Bhagawan Sri Krishna tidak Prahlada's hadir, uncle's son. ya, tidak hadir sebagai putra dari pamanmu. And so he did not directly shower mercy on Prahlada. Jadi beliau, Sri Bhagawan tidak secara langsung melimpahkan karunia kepada Prahlada. Therefore you are greater than Prahlada and myself. Ya, karena itu kalian lebih agung, lebih mulia dari Prahlada dan juga lebih agung dari diriku. So because some Jadavas, they always remain with Krishna with affection. Ya. So therefore some are also greater than Pandavas. Ya. Kemudian para Yadawa,
Ya, karena mereka selalu menunjukkan cinta dan kasih sayangnya yang sangat mendalam kepada Sri Krishna, dan Sri Krishna selalu ada di sana. Maka para Yadawa lebih agung dari Pandawa. Among all the Yadavas, Uddhava was the greatest one. Di antara para Yadawa, maka Uddhavalah yang paling mulia. So, from Uddhava, the Braja Devis, themselves of Braja, they are the greater one. Tapi dibandingkan dengan Uddhava, maka para Braja, para penduduk Braja Bumi, khususnya para Gopi, adalah yang jauh lebih tinggi dari Uddhava. Because Uddhava was praying the dust of the lotus feet of gopis. Kenapa demikian? Karena Uddhava ketika dikirim ke Braja Bumi, melihat betapa dalamnya cinta kasih para Braja Bumi ini, para Gopi. Mereka berdoa untuk mendapatkan debu dari kaki Padma para Gopi. Because Uddhava was not having that much love for Krishna like the gopis. Ya, karena Uddhava tidak memiliki cinta yang begitu mendalam sebagaimana para Gopi tunjukkan kepada Krishna. So therefore these gopis are very dear to Bhagavan Krishna. Karena itulah para Gopi itu sangat-sangat disayangi oleh Bhagavan Sri Krishna. Among these gopis, the topmost gopi is Srimati Radharani. Di antara para Gopi ini yang tertinggi adalah Srimati Radharani. So our Gurudev, Srila Prabhupada, they are very dear to Sri Krishna, Sri Krishna's old man. Ya, karena itu guru kerohanian kita, Srila Prabhupada, semuanya sangat dikasihi oleh Bhagavan Sri Krishna. Really we are very fortunate. Karena itu kita sungguh-sungguh sangat mujur. But what to do? We are also becoming very unfortunate one. Ya, dan di sisi lain kita juga sungguh-sungguh sangat malang. Kari nirevaso gelona piaso apano karam phale. Apano karam phale. Kari nirevaso. Remaining inside the water. Gelana piaso. Our thirst didn't go. Ya. So Jadi why? ini ada sebuah pepatah. Because our karma flow, according to our karma, reaction of our karma. Ya. Akibat daripada reaksi daripada karma pala kita sudah berada di dalam air, kita sudah berenang di dalam air garam, tapi kita tidak, rasa dahaga kita tidak hilang. To give Mundan interpretation to the holy name, that is one type of offense, 10 offenses. Memberikan interpretasi terhadap nama suci itu juga salah satu jenis kesalahan. So those who are giving interpretation of the holy name, they are really very, very degradable one, very sinful. Mereka yang memberikan interpretasi yang material terhadap nama suci Tuhan, orang-orang itu disebut orang-orang yang sungguh-sungguh sangat merosot. They'll fall into the hellish planet. Mereka pasti akan berlomba masuk planet neraka. The name is Krishna Bhagavan himself. Nama suci itu adalah tidak lain daripada Tuhan Sri Krishna sendiri. And this name is having unlimited qualities. Dan nama suci itu sendiri tidak memiliki kualifikasi yang tidak terhingga. Bhagavan is unlimited, the name also unlimited. Sri Bhagavan Sri Krishna tidak terhingga, dan nama suci beliau juga tidak terhingga. Bhagavan Anantadev could not finish his glorification. Bhagavan Sri Anantadewa tidak pernah bisa mengakhiri pemujaannya terhadap Bhagavan Sri Krishna. Glories of Krishna is unlimited. Karena itu kemuliaan Bhagavan Sri Krishna tidak ada batasnya, tidak terhingga. So if you will say Nam Mahatmya is too much glorification, we will commit offense. Jadi jika kita mengatakan adalah Nam Mahatmya ataupun mengatakan bahwa pemujaan nama suci yang terlalu berlebihan, kita menganggap itu terlalu berlebihan, itu juga adalah sebuah kesalahan. So then why many are chanting but they are not getting the result? Karena itulah kenapa begitu banyak penyembah yang sudah tekun mengucapkan nama suci tapi belum mendapatkan hasilnya. Because
They are committing offense at the lotus feet of name. Karena mereka melakukan kesalahan pada kaki Padma nama suci. So therefore one should give up the name offenses when he is chanting the holy Karena name. itulah kita semuanya, setiap orang hendaknya meninggalkan kesalahan-kesalahan pada nama suci yang ketika kita mengucapkan nama suci itu. Otherwise he will not get the result of chanting the holy name. Jika tidak demikian, kita tidak akan mampu untuk mendapatkan hasil dari pengucapan nama suci itu. So name, if you chant properly, it will definitely protect us. Ya, jika nama suci itu diucapkan dengan baik, dengan murni, maka nama suci itu akan melindungi diri kita sepenuhnya. But if we will use the name for our own purpose, Tetapi jika kita menggunakan nama suci itu untuk kepentingan pribadi diri kita for ini, our self-interest, ataupun untuk kepentingan pribadi kita, this name will not help us. maka nama suci tidak akan menolong diri kita. So Dehadi Lobos, those who are not following the order of their guru, instruction of their guru, Mereka yang tidak mengikuti perintah-perintah dari guru kerohaniannya, they commit offenses. mereka juga melakukan kesalahan. So even if they are chanting the holy name, Bahkan walaupun dia terus mengucapkan nama suci, but they will not get the result of chanting holy name. tapi mereka tidak akan mendapatkan hasil dari pengucapan nama suci. So one should not blaspheme any Vaishnava. Karena itu kita jangan hendaknya menghina ataupun mengkritik penyembah manapun, Vaishnava manapun. If one will commit Vaishnava offense, he may worship Bhagavan, Vishnu or Krishna Ya, jika for orang 100 lifetimes, but he will not get any bhakti. Ya, jika orang melakukan kesalahan ataupun Vaishnava aparat ini, meskipun dia penjelmaan bahkan ratusan atau ribuan kali penjelmaan mengucapkan nama suci, dia tidak akan memperoleh hasil dari pengucapan nama suci itu. So Satadhanna, one king was there. Ada seorang raja bernama Satadhanya. He was doing Bhagavan worship, Dia melakukan pemujaan kepada Sri Bhagawan. but he was not respecting the Vaishnavas and giving respect to Veda. Ya, tapi dia tidak menghormati para Vaishnava, dia tidak menghormati Veda. He just associated very little time with the persons, those who are not following Veda, not serving Vaishnavas. Ya, mereka bergaul, walaupun bergaul hanya sedikit dengan orang-orang yang tidak menghormati Veda, dan juga those who are not respect Veda. Ya. Huh? What is the word? He associated with them those who are offender of Vaishnavas and Jadi those tapi who does not accept sang them. raja ini bergaul dengan orang-orang, dengan para aparadi, dan dia tidak menghormati Veda ataupun yang tidak menghormati Veda. Finally he got dog life. Akhirnya dalam kehidupan berikutnya dia lahir menjadi anjing. So Guru Vaishnava Seva, by Guru Vaishnava Seva, Mahajana Seva, one can become Shraddhavan. Shraddhavan means faithful person. Ya, jadi melalui hari guru dan Vaishnava Sewa, orang akan menjadi Shraddhavan. Orang memiliki keyakinan yang kokoh. Those who listen Harijana Katha, Mereka yang melakukan Harijana Kata, mendengarkan Harijana Kata. Harijana means devotees of Hari. Ya. Their Katha, when they speak. Ya. Dan artinya Harijana Kata artinya ketika sadhu guru berbicara, dia mendengarkan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keseriusan. They develop taste for Vasudeva Katha. Maka dia akan mengembangkan rasa untuk mendengarkan Vasudeva Kata. Vasudeva Katha Ruchi. Vasudeva Kata Ruchi. So therefore, those who really want auspiciousness, Karena itu jika kita atau setiap orang menginginkan kemujuran untuk dirinya, they should remain away from offenses. dia hendaknya menjauhkan dirinya dari kesalahan-kesalahan.
And they should always associate sadhu guru Dan dia hendaknya selalu bergaul dengan para sadhu guru and listen Harikatha. dan mendengarkan harikatha dengan serius. And after that, they should do kirtan also. Dan setelah itu dia hendaknya melakukan kirtan juga. So those who are having aparad, offenses, Tetapi mereka yang selalu They should- cenderung untuk melakukan kesalahan, melakukan aparat, with crying they should chant the name of Lord Hari ya, again sambil and again. menangis dia hendaknya mengucapkan nama suci Tuhan Sri Hari. So then they will be free from aparad. Maka dia kemudian bisa dibebaskan dari kesalahan. So those who are having dharma aparad, if they will chant pure name Sudhanam, then aparad will go. Ya, dan mereka yang melakukan ya aparat terhadap nama suci, dia hendaknya berusaha untuk mengucapkan nama suci secara murni sehingga aparatnya bisa dihilangkan. But one has to become niskapata. Tetapi dasar utamanya orang harus menjadi niskapata, artinya Without crookedness. terbebas dari kepalsuan ataupun kemunafikan. Without crookedness, he should cry and should chant holy name. Dengan hati yang tulus, tanpa kepalsuan, tanpa kemunafikan, hendaknya menangis sambil mengucapkan nama suci. My Gurudev will shower mercy on me. Ya, guru perahanian saya, Gurudev saya pasti akan melimpahkan karunia pada diri saya. There is no doubt at all. Tidak ada keraguan sedikit pun akan hal ini. This determination is needed. Keteguhan hati seperti ini yang sungguh-sungguh kita perlukan. Those who are determined, they will get Hari Bhakti. Mereka yang memiliki keteguhan hati, keyakinan yang kokoh, mereka akan mendapatkan hari bakti. More will become humble, more Semakin kripa will kita come. menjadi rendah hati, menjadi tulus hati, More kripa will come. maka karunia akan lebih banyak lagi mengalir. So those who are looking for kripa, Jadi they are, kita ataupun mereka yang sungguh-sungguh they are called ingin mencari karunia tersebut, kripa kangal. ya, mereka hendaknya menjadikan dirinya sebagai kripa kangal. So therefore, one must give up crookedness. Karena itulah setiap orang kita semua hendaknya meninggalkan segala kepalsuan yang ada di dalam hati, dalam pikiran kita. Kapatata haile dure, pravese premar pure, jiver hrudaya dhanya kare. Ataeva bahu jatne anibare premo ratne kapachara sahati dure shunamano vigura bachana pratishtha sadhrishta dhamma Chandalini hrude mama Nata kala karibe nartana sorry Pratishtha sadhrishta dhamma Chandalini hrude mama Jata kala karibe nartana kapatra tadupapati natharibe mamamati sopachini jahe hoye duro. So, more song is there, but this is the most important thing. Kapatata hoiledura pravesa premarapura. When one will become free from crookedness, he will enter into Prem kingdom, love kingdom. Jika orang terbebas sepenuhnya dari kepalsuan, dari kemunafikan, maka mereka akan bisa masuk ke dalam kerajaan bakti. Jiva's life will become successful. Maka kehidupan sang jiwa akan sepenuhnya mencapai sukses. So therefore, with much care,
Karena itu dengan segala perhatian yang sangat serius, in order to get the love wealth, dalam usaha kita untuk mendapatkan karunia We harta benar cita kasih Krishna prema ini, we should become free from kapatya. kita hendaknya membebaskan diri dari segala kepalsuan, kemunafikan. Oh, my mind, listen. Oh pikiranku, dengarkanlah dengan baik. Pratistasa drushtadam. Ya, pratistasa, dusta, The desire for name fame is just like a dog-eater woman, Chandalini. ya. Jadi keinginan untuk mendapatkan nama baik dan kehormatan ataupun kemasyhuran itu adalah seperti perempuan candala yang makan daging anjing. Jatakala hrude karibe nartana. As long it will remain in our heart, Sepanjang ataupun selama kemunafikan, kepalsuan ini berada di dalam hati kita, the paramore kapatata, crookedness is the paramore, will never leave us. kapatata ini yang dianggap sebagai kasih gelap tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Therefore, the kapatata will remain with us as long we'll have name fame. Karena itu kapatata ini, kepalsuan ini, kemunafikan ini akan selamanya berada dalam diri kita sepanjang kita mengharapkan nama baik, kemasyhuran dan sebagainya. As long we'll have pratishtha desire, name fame, prestige. Selama kita menginginkan pratishta, artinya nama baik, kemasyhuran dan pujian, kita akan tetap memiliki kapatata ini. This crookedness will never go. Kepalsuan ini, kemunafikan ini tidak akan pernah meninggalkan kita. And crookedness will not go, then we cannot get prem bhakti. Jika kepalsuan ini tidak pernah mau pergi meninggalkan diri kita, ataupun kita masih berpelukan erat dengan kapatata ini, kita tidak akan pernah mendapatkan prema bhakti ini. So we should serve sadhu Vaishnava guru with simple heart. Hendaknya melayani sadhu guru Vaishnava dengan kerendahan hati, dengan hati yang sederhana. Thereby we can get the mercy of Krishna. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh karunia dari Tuhan Sri Krishna. Thank you very much. Terima kasih banyak. जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री गौनिताय की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर श्री श्रीमद चैतन्य चंद्रदास गुरु महाराज की प्रभुपाद जी महाराज की। Any question? Silakan Prof. Rabu dan Matadi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mau pesan? Silakan. Okay. So why this
Pratishta is so strongly remained in our heart. We want to become great. We want to become great. Karena kita ingin menjadi orang hebat ataupun orang mulia. We don't want to become tiny one. We want to become great. Ya, tidak mau menjadikan dirinya kecil ataupun paling bawah, tapi ingin selalu yang paling atas ataupun paling hebat. So why is that? Why that desire is so strong like that? Because we want to become great. Ya, karena kita ingin menjadi besar. Mahaprabhu said, Tunadapi Sunicha. We don't want to become Tunadapi Sunicha. Si Chaitanya Mahaprabhu sudah mengajarkan kita Trenadapi Sunicena, tapi kita tidak ingin menjadi Trenadapi Sunicena. But Dhruva Maharaj wanted to also have one big kingdom, no? Huh? But Dhruva also said, I want to have some big position. Wh- Dhruva. When he said? No, he said When he said? at the beginning. Huh? I'm not sure, but very Why explained. you are asking question, you are not sure. No, because Dhruva Maharaj seemed to be like have a material desire, no? Yeah. When? Before he met Krishna. Then? After meeting Krishna, what happened? Then he got Huh? then he got purified. When he was very young, that time he developed desire that some material position I should get. And when he met Bhagavan, he said, I don't need anything. I got you. You are not asking question relevant to the subject. Ada yang lain? Okay? We are Ya, dan Jadi di dalam masyarakat penyembah itu kadang-kadang kita memang harus ada penyembah yang berposisi sebagai ketua atau pemimpin seperti itu. Jadi karena dia memiliki tugas untuk bertanggung jawab, ada penyembah-penyembah senior yang bertugas untuk membimbing. Jadi kelihatan para penyembah ini berada di dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti itu, memberikan perintah, mengatur segala sesuatu. Kadang-kadang dalam posisi seperti ini riskan sekali kelihatan kedudukan penyembah seperti itu dari pratista. Seakan-akan dia penting, penyembah ini penting. Tapi pada saat yang sama dia memang kita butuhkan ada leader semacam itu. Terus bagaimana sebagai seorang penyembah dalam posisi sebagai ketua itu pada saat yang sama kita supaya bisa tetap humble, kita supaya tidak ada rasa bangga, rasa pratista itu muncul di dalam penyembah. ya, dan Prabhu has a vision that as a society, as a devotee society, we need a leader or senior devotee to guide the younger devotee, leader to give guidance, to give instruction like that. So, look like the position is very important, or may the tendency to have a pratista will develop or like that. So, if someone get that position, how they can always feel that pratista will not come, and still, even though we consider as a senior devotee or the leader like that, to give guidance, to give instruction to other devotees, still they have humbleness and free from pratista.
If anyone is a leader in the society, or a temple manager or president, he should always think that I am not manager. The real manager is Guru and Krishna. Then he will never develop any pratishtha. And due to Guru Krishna's mercy only, I am just doing some seva. This is my seva. I have been given my Gurudev by Krishna to just render this seva as manager, as a leader. Then pratishtha desire will develop. Jadi siapapun yang mendapatkan kedudukan sebagai presiden tempel ataupun sebagai ketua apapun di dalam masyarakat kita, dan sebagai senior dan sebagainya, ya, tapi hendaknya dia tidak pernah berpikir sebagai pemimpin ataupun sebagai ketua di presiden tempel atau apa dan sebagainya. Karena pemimpin kita yang sesungguhnya, leader kita yang sesungguhnya, ketua kita yang sesungguhnya adalah Guru dan Krishna. Kita hanya diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan tertentu. Inilah yang harus menjadi mood kita. Kalau kita berpikir, oh sekarang saya pribadi, saya bisa memerintah siapa saja. Ya, kalau tidak ada yang menghormati, kita menjadi marah begitu. Nah, ini sudah kita kerasukan pratishtha. Kita menganggap diri kita yang pemimpin. Kita lupa dengan Guru dan Krishna yang menugaskan kita. Tadi ada menjelaskan persembahan yang terlalu berlebihan itu juga merupakan kesalahan. Maaf kalau salah. Tapi kadang kita anggapannya bisa sampai berlomba-lomba untuk memberikan yang maksimal untuk kemudian Krishna. Jadi bagaimana contoh yang persembahan yang berlebihan? Ada tadi saya dengar the offering. So much offering is considered. Saya dengarnya ini ada persembahan yang berlebihan. Menjadi apa? Juga merupakan kesalahan. So offer glorification or offer offering is also become mistake like that. So what is the Atistuti nindar lakshan. So much glorification is just like blaspheming, Mahaprabhu said. ya, yang dijelaskan itu bukan persembahan. Memuji orang yang berlebihan itu juga merupakan kesalahan, bukan persembahan. Itu Mahaprabhu menjelaskan, kalau orang terlalu memuji-muji diri kita padahal kita tidak mempunyai kualifikasi seperti itu sebenarnya penghinaan. Tadi disebutkan ada 3 pintu gerbang menuju neraka, hawa nafsu, amarah, dan roba. Tapi apakah hanya itu saja? Sedangkan ada yang lain, misalkan seperti iri hati, penipu, pembohong, bagaimana itu? So, the Gita, it says, Kama Pradalabha is the gift to the going to the hell. Is only that the 3. How about if we cheating or liar like that also considered. Any type of sinful activities will bring us to Naraka. Yeah. Segala kegiatan yang berdosa akan mengantarkan kita menuju neraka. Tapi akarnya itu dijelaskan 3 itu harus Krishna.
bilang, atau kita ngomong kita bilang. Tapi kadang kita menghadapi situasi, misalkan kita bertamu di suatu tempat yang baru yang kita nggak kenal, misalkan kita masih lapar, kita mau bilang more, mungkin akan menghabisi pesan kemampuan dan bisa membuat orang lain jadinya kekurangan. Dalam situasi seperti itu, kalau kita misalkan kita bilang more, kita takut menghabisi pesan atau mengganggu jatah orang lain. Tapi kalau kita diam seperti lakukan Sedekah sandi. Sedekahnya itu apakah kita jadinya pesannya jadi turunkan gitu? Gimana apa yang harus kita lakukan pada situasi seperti itu? Di Buddha Prabhu asking about how to be simple. And to be simple, that means what is there in the heart and what is we say or what is our laksana should be same. What our action should be one line, should be same. But the Gurudev give one example how to be simple. The simple example of the simple way. The Gurudev said that like when we take prasad, but other devotee want to give more like that, but we say, oh no, I'm full, I'm not like that. But still, actually, in our belly, we are not yet fully satisfied like that. But we say, oh no, like that. So now he gave the example that when we are as a guest in the devotee's house or in the new place like that, when the host give us prasadam, when we are still not yet fully satisfied or still hungry is still there, but if we asking more, that means we are worried that the other devotee or the other person will not get that prasadam like that. So is that if the thinking like that considered? Two things are there. What is this? What exactly he wants to know? These two things he said. Maybe somebody cannot get, therefore I gave up my prasad. Again if he is saying I am hungry, I need more prasad. Suddenly mouth I am saying no, I don't need. These two things together he is saying. What exactly he wants? Apa yang Prabu ingin Prabu ketahui, karena ini dua hal yang berbeda. In order to be simple, we should set what is there in our heart. For example, when we need more, You should say more, give more. and other side, if we Take more. maybe the host will lack of prasad. Empty. If I will take everything, then prasad will be empty. In that situation, what should we do? No, then you say, I'm okay, happy with this. If you want to share that prasad with others, then you say, I'm happy. That is not crookedness. Because you want that everyone should get little prasad. If I will take 5 rasgulla, then other 3 cannot get. So one rasgulla I am satisfied. Let others take. Two things cannot go together. Ada dua hal yang berbeda di sini. Kalau kita berpikir untuk kepentingan orang lain, itu tidak disebut kroket. Tapi kalau kita masih lapar, kita ditawari, kita tidak mengatakan, wah padahal kan di sisi beliau masalah itu yang disebut. Kalau memang ditawari ya terima aja kalau memang masih lapar gitu. Tapi kalau berpikir untuk kepentingan orang lain mungkin memang persiapan yang terbatas, mungkin kita banyak orang, kita harus mempertimbangkan yang lain. When you are sacrificing for others, you should be satisfied. Jika kita mengorbankan kepentingan diri kita untuk kepentingan yang lainnya, ya itu harus kita berpuas hati dengan itu.
Okay? Saya yang ingin mengajukan dalam keseharian guru yang paling pantas untuk kita jadikan panutan. We want to know what is the appropriate guru to be our example in our daily life. You have accepted Guru? Apakah Prabu sudah menerima guru? Not yet. Belum. Prabhupada. Prabhupada is our example. Prabhupada adalah contoh kita. Jadi jadikan Prabhupada sebagai contoh utama kita. Ya. Nanti kalau Prabu sudah menentukan pilihan kepada siapa Prabu akan berlindung, jadikan dia sebagai contoh kita, panutan kita. Okay? Jai Sri Bhagavad Gita ki jai. Jai Sri Prabhupada ki jai. Bhagavad Gita Mahapanishad ki jai. Bhagavad Gita Mahapanishad